warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, kali ini Miss Gilang akan mendapatkan kesempatan di sini untuk menemani ada teman saya, ya sekaligus juga orang tua murid kita di sini. Yang pertama kita sapa dulu yuk, ada Mama Happy yang selalu happy. Amin, amin. Dan ada Ibu Yudit. Halo Ibu Yudit. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, saya lagi di kantor nih. Alhamdulillah ya Mam ya. Totalitas di kantor tapi masih tetap bisa nemenin kita. Ya, insya Allah buat Jaspor Kasih, B3. Mam. Di tengah Sama-sama, Miss. kan masih tetap bisa hadir di acara kita. Oke, baik. Di sini kita akan cerita banyak sekali tentang program-program yang dimiliki oleh SD Yasporbi 3. Nah, di sini Miss Ji juga akan ditemani oleh Mama Happy dan juga Mama Yudit. Ya. Kita cerita seperti apa sih program-program SD Yasporbi 3. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu nih. Mama Happy atau Ibu Happy ini adalah orang tua dari Ananda Salvio kelas 2C gitu ya, Mam. Betul. Tapi sebelumnya Mama Happy ini kakaknya si Salvio ya. Kira juga kebetulan alumni ya, Mam. Betul. Angkatan 46. Oke. Nah, berikutnya adalah Ibu Yudit, orang tua dari Ananda Akil dan Ananda Akif ya, Mam ya. Iya, betul, Miss. Oke, baik kita langsung mulai aja. Nah, ini kita akan cerita. Oh, ada sedikit video. Oke. Nah, ini fasilitas yang kami miliki di SD Yasporbi 3. Ada ruang kelas. Nah, ruang kelasnya ini pastinya dilengkapi dengan fasilitas yang cukup baik. Ada infokus, kemudian AC, tempat duduk yang nyaman. Kita juga sudah siap ya untuk infrastruktur, Mam. Alhamdulillah untuk PTM, ya PTM terbatas secara infrastruktur kami juga sudah siap. Ya, oke. Jadi SD Yasporbi 3 ini kita terakreditasi A. Gitu. Hasil nilai akreditasi kami yang terakhir itu dengan skor 98, Mam. Luar biasa. Luar biasa ya, Miss. Pada saat Oh betul, nah ini pengalaman sekali nih mama-mama yang mau masuk sekolah berikutnya ya Mam ya. Cukup membantu nilai akreditasi, oke. Nah jumlah siswa kita sekarang adalah 385 siswa dengan jumlah guru 40 guru. Nah kurikulum yang kita miliki adalah kurikulum K13 dengan Nasional Plus. Nah nanti pasti bertanya-tanya Nasional Plus apa ya? Nah nanti plusnya itu kita jelaskan. Yasporbi memiliki visi menjadi sekolah dasar yang dibanggakan oleh stakeholder yaitu siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Misi Yasporbi adalah membentuk siswa-siswi Yasporbi menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang kuat atau strong personality, bahagia, happy, mampu bersaing, kompetitif, dan berakhlak mulia. Nah, ini yang terbaru dari kita punya Yasporbian 10 Basis. Coba Mama Happy sama Mama Yudit udah tahu belum nih Tenias Forbian Basis? sudah ya, karena setiap pagi itu anak-anak kita mengikuti program ini, program yang baru di Yasporbi. Itu jadi anak-anak diharapkan untuk bisa mandiri, berperilaku baik, santun. Nah, itu semuanya dikemas di dalam ya, dan basis. Oke, betul sekali. Bu Yudit, gimana 10 Yasporbian Basis pernah lihat nggak? Akil atau Akes pernah 10 Yasporbian Basis gitu di rumah? Iya, pernah, Miss. Sekali-sekali mendengarkan kalau mereka lagi online school-nya ya. Belajar gitu ya. Iya, benar. Jadi memang ini nilai-nilai kebaikan. Ya. Kita adopsi dan kita benar-benar komitmen untuk melakukan ini, Mam.
Tidak Ya. hanya di program saja kita tuangkan, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bukan buat siswa aja loh, Mam, tapi juga guru dan staf. Jadi kalau 10 Years Program Basis ini, kalau siswanya pagi-pagi, gurunya pagi-pagi juga sama, disuruh ikutan 10 Years Program Basis gitu. Diharapkan dengan sering diulang seperti Pancasila ya, Mam. Iya. Gitu. Oke. Berikutnya kita ada apa lagi ya? Nah, ini adalah sasaran pendidikan SD Yasforbi 3. Jadi SD Yasforbi 3 memiliki sasaran pendidikan seperti ini nih, pengembangan bakat, kemudian pengembangan kesadaran akan pemeliharaan alam, pencapaian prestasi akademik, kemudian pengembangan kemampuan berbahasa dan lain-lain ya, luar biasa. Ini komitmen kita. Kemudian ini dia kurikulum nasional plus yang kita maksud. Plusnya itu di mana? Plusnya adalah di program-program yang sudah kami miliki, gitu ya. Kita tetap mendukung atau mensupport segala keputusan dari dinas. Jadi kalau dinas sekarang pakai K13, kita pakai K13 juga, tapi di situ kita menambah apa yang ditambah dari program-program yang kita miliki. Nah, salah satunya adalah program Learning Management System. Nah, ini kalau Mama Happy dan Mama Yudi tahu, anak-anak sekarang sudah memiliki email yasporbi.sca.id. Ya. Dipakai ya sama anak-anak. Nah, ini gimana Mam pemakaiannya? Sangat bermanfaatkah Mam email ini? Banget nih. Karena jadinya kita nggak perlu repot-repot ya. Japri untuk hasil pekerjaan anak-anak kita, tugas misalnya atau ulangan itu dulu kan foto kemudian dikirimkan ke Japri ke wali kelas. Kalau sekarang semuanya sudah terpusat di Google ini ya, jadinya nanti setiap tugasnya itu upload di situ, terus kita bisa cek nih ada tugas ya anaknya. Betul sekali. Reportnya juga ada di situ ya Mam ya. Apa belum enggak. Gimana kalau Mama Yudit untuk pemakaian learning management system kita dengan menggunakan Google? Iya, Miss. Jadi lebih tertib ya. Jadi anak-anak punya alamat email sendiri yang memang dikhususkan untuk semua kegiatan sekolah. Baik itu untuk pengumpulan tugas, kemudian menerima materi dari guru. Jadi lebih rapi ya, Miss ya. Lebih terkoordinasikan lah dengan baik. Alhamdulillah. Jadi memang Yayasan Yasporbi benar-benar luar biasa sekali, Mam, mensupport kita, guru-guru dan juga sekolah. Ketika memasuki pandemi ini, alhamdulillah kita benar-benar difasilitasi tidak hanya dari infrastruktur, ya, tapi juga dari aplikasinya. Dan yang kemudian yang lebih penting adalah skill dari guru-gurunya untuk mempersiapkan pembelajaran secara digital ini, Mam. Nah, komitmen yang pertama ini salah satunya adalah jadi guru-guru ini diberikan banyak sekali pelatihan, Mam. Salah satunya adalah pelatihan Google Certificate for Educator. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa guru kita Certificate for Google Certificate for Educator ini level 1 udah 40%. Nah, nanti ke depannya untuk semester berikutnya nih Mam, kita harapkan 100% seluruh guru-guru di Yasporbi sudah memiliki sertifikat Google for Educator ini. Amin, amin. Biar anak-anak kita berharap ya Mam ya, untuk digital ini kan walaupun pandemi sudah berakhir gitu ya, rasanya sayang nggak sih Mam melihat anak-anak udah canggih-canggih ya nggak Mam? Iya. Kayak Mama nih, Salvio, udah keren gitu ya. Bener nggak sih untuk ukuran anak kelas 2 SD menggunakan perangkat? Betul. Jadi kayak karena sayang akhirnya kita tetap berkomitmen, walaupun pandemi sudah berakhir, kita pembelajaran digital ini akan terus kita kembangkan begitu. Nah, oke. Berikutnya. Nah, ini dia program-programnya. Yang pertama adalah program intrakurikuler.
Nah, ada leadership program. Nah, Dari Maaf, ini ya. untuk leadership program ini, Yas4B sudah bekerja sama dengan lembaga internasional yang kredibel, yaitu dari Stephen Covey dengan Leader in Me-nya. Nah, sekarang Betul. saya mau tanya, dimulai dulu coba dari kita minta testimoni dari Mama Happy, bagaimana penerapan Leader in Me yang sudah kita lakukan selama ini, Mam. Oke, jadi setiap pagi nih ya biasanya itu sebelum pembelajaran mulai itu kita anak-anak kita mengikuti satu sesi Leader in Me, di mana setiap paginya para guru menyampaikan konsep yang berbeda-beda, tapi terkait dengan perkembangan diri anak-anak. Misalnya tadi saya sebut ya mengenai kemandirian, kemudian berpikir tentang teman-teman, tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tentang kemampuan dan juga haknya dia. Gitu. Jadi prinsip-prinsip kayak Pancasila lah kali ya, cuman ini diterapkan ke dalam kehidupan sehari-harinya anak-anak. Bermanfaat nggak nih, Mam? Manfaat nih, Sangat. iya iya. Karena terkadang kita sekarang sulit ya, karena kan PKN-nya secara tematik ya Miss ya. Nah, itu mungkin di satu sesi ini lebih dijelaskan lagi mengenai sikap-sikap ada yang nasionalis juga, sikap tolong menolong juga ada, mandirian. Nah, itu semua dikemas di situ gitu, Miss. Gitu. Iya, kalau Mama Aki, Mama Yudit bagaimana untuk penerapan Seven Habit di anak-anak, Mam? Ya, Miss, ini tuh bagus banget ya, Miss. Jadi salah satu program Yas4B yang saya intip sebelum memilih dulu anak-anak kan kebetulan baru ya Miss ya pindah ke Yas4B ini baru tahun lalu. Nah ini salah satunya ya Leader in Me ini gitu. Jadi sangat penting ya Miss karena apa namanya menjadi seorang pemimpin itu kan sangat baik, berguna untuk kehidupan mereka di masa depan. Selain itu nilai-nilai yang ditanamkan itu bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, kayak misalnya win-win solution gitu kan ya. Jadi kalau mereka ada masalah sama siblingsnya atau sama saudaranya, saya sering masukin tuh ke Leader in Me-nya. Ayo dong, itu kan bisa diselesaikan gitu, nggak mesti berantem gitu kan. Terus mereka yang langsung si Akel sama Akif yang, oh iya iya iya, dan kebetulan saking mereka senang dengan Leader in Me ini, di rumah kita bikin pohonnya, Miss. Wah, Jadi si abang sama adik ini berdua bikin sendiri dari stiker, dipasang lumayan tinggi tuh, setinggi anak-anak. Jadi mereka kalau misalnya ada apa-apa, mereka suka nengok, oh ya kita harus synergize, kita kerjain bersama gitu. Jadi program ini keren banget, bagus banget, saya sangat suka. Semoga semakin membaik ke depannya dan tetap menjadi unggulan dari program leadership-nya SD Yaspor B3. amin. Terima kasih, Amin. Mama. Berikutnya kita ada program berikutnya nih. Nah, jadi Nah, iya. Mama Yudi dan Mama Happy, sekarang itu kita biasa mendengar kelas project ya, Mam. Betul. Kali ini kelas projectnya Yas4B menggunakan metode pembelajaran project based learning. Nah, apa sih project based learning? Jadi project based learning itu kita mengajarkan ini sebuah strategi belajar yang diturunkan dari komponen inti cara belajar Yas4B ya. Jadi cara belajar Yas4B. Jadi kalau dulu kita bikin kelas project langsung jadi project nih, Mam. Kalau sekarang tidak, Mam. Jadi benar-benar anak-anak belajar bagaimana merencanakan proyeknya, dia sendiri yang cari idenya, jadi guru hanya men-trigger saja, mereka yang cari idenya, kemudian mereka belajar research, jadi penelitian kecil-kecilan, walaupun anak kelas 1, kelas 2, tapi dia sudah melakukan penelitian kecil-kecilan. Kemudian eksperimen, kemudian berikutnya kita melakukan evaluasi atau refleksi, dan nanti di endingnya itu ada showcase-nya. Jadi memamerkannya, Mam, dan juga mempresentasikannya begitu. Nah, coba kita tanya ke Mama Happy, bagaimana project bikin apa sih, Salvio? Kemarin itu dia heboh banget bikin pengharum ruangan, Miss. Luar biasa pengharum ruangan. Gimana, Iya. Mam? Jadi awalnya itu kan semacam ada LKS ya yang harus mereka isi Betul. dulu, mungkin merencanakan dulu bahannya apa, kemudian cara pembuatannya seperti apa. Setelah itu baru praktek nih kan.
Nah, kemudian setelah praktek bersama-sama teman-teman, mereka juga harus presentasi nih, Miss. Benar. Divideokan. Nah, itu tuh ngaduk-ngaduk heboh. Terus habis itu, sabun mana sabun? Parut, cuka bun cuka. Jadi dia menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah gitu, Miss. Oh, Jadinya keren. proyeknya juga nggak sulit ya, karena bahan-bahannya mudah didapatkan. Nah, kemudian pas udah jadi tuh dia senang banget, langsung dipasang di kamar. Harum Weh, ruangannya. wangi beneran ya, Mam? Iya, bener. Keren. Nah, Salvio pada kelas 2 SD ya, Kelas Mam, 2, tapi sudah iya. bisa membuat seperti itu. Kalau Mama Yudit, gimana pengalaman dua anak ini membuat proyek, Mam? Ya, Miss, kalau untuk dua anak ini, kalau anak yang kelas si Abang kelas 5 kebetulan kan PJBL-nya mereka grup ya. Jadi yang saya tangkap dari dia, dia tuh menemukan banget atau jadi punya pengalaman bagaimana caranya untuk berkoordinasi sama temennya, udah gitu memecahkan masalah. Maksudnya siapa nih yang bikin ini? Saya kan kalau yang kelas 5 mereka udah mulai mandiri ya, jadi kita memantau aja kan. Jadi dia cuma nanya, Mami aku kebagian bikin video, gimana caranya gitu. Oh iya gini nak, Mami aku kebagian bikin PPT, gimana caranya aku ajarin. Kemudian, Mami ini gimana cara nge-share di WhatsApp, temanku minta dikirim, aku ajarin gitu. Jadi kalau untuk yang kelas 5, selain mereka memang usianya udah lebih mandiri, juga buat mereka banyak hal baru yang pada akhirnya mereka jadi tahu gitu, Miss, itu tuh bagus banget gitu ya. Sama ketik Akel kan karena memang anak baru juga, jadi mungkin kan belum banyak teman ya awalnya. Ketika awalnya dia tuh banyak diam, saya perhatikan di grup PJBL itu, mereka kan bikin grup WhatsApp. Terus saya bilang, Abang kalau temannya bicara, Abang harus jawab. Bilang, oke aku kerjakan gitu. Dan akhirnya sekarang dia begitu, Miss. Jadi kalau temennya nanya dia, jadi memperbaiki pola pola komunikasi juga. Jadi maksudnya gunanya itu sangat nyata gitu loh buat anak-anak. Kalau untuk yang kelas 3, si Akif, kan memang masing-masing tuh menanam tanaman herbal. Nah, kalau yang ini, ya itu dia dengan semangatnya setiap hari, aku belum siram gitu kan. Terus di kertas laporannya itu kan ada tingginya. Mami mau ukur gitu. Sampai kalau itu dia benar-benar kerjakan sendiri. Jadi dia sangat excited, setiap hari dia lihat, dia ukur, dia isi sendiri lembarnya, kemudian dia bikin PPT juga sendiri. Jadi benar-benar project based learning ini menarik anak-anak untuk lebih semangat. Kan kadang-kadang kalau belajar online tuh kalau cuma lihat ke kamera, dengerin Miss bicara, mungkin mereka bosan ya gitu. Tapi dengan project ini baik sekali, Miss. Mudah-mudahan kedepannya juga terus dikembangkan dan menarik anak-anak untuk belajar gitu nih. Manfaatnya banyak sekali ya, Mam. Ya, Soalnya anak-anak betul. jadi mandiri, terus jadi Benar. kolaboratif, ya. Betul. Iya, dengan Betul, betul. eksperimen-eksperimennya. Iya, walaupun anak-anak tapi mereka bisa istilahnya bereksperimen dan Ya, melakukan skala mereka ya, Mam ya. iya. Walaupun tanaman aktif yang satu mati sih, tapi ya nggak apa-apa. Mereka kan jadi belajar gitu Betul, kan. betul. Tahu kenapa jadi mati gitu ya, Mam. Iya, benar, Miss. Oke, nah berikutnya nih. Program berikutnya kita punya program field trip. Nah ini kalau Mama Happy sudah pernah nih mengalami anaknya field trip yang nggak virtual, yang bener-beneran. Beneran dateng. Gimana nih Mam pelaksanaannya anak-anak kalau habis field trip? Dulu dari kelas 1 tuh ya, itu udah seru-seru banget sih ya, yang ke situ Gintung ya, Ya, misalnya untuk itu anak-anak tangan kalau nggak salah field trip yang main-main dengan istilah dengan alam ya, iya, iya. yang ada Ke yang sawah nanam gitu ke ya. sawah, ada yang Mandiin mandiin kebo. kerbau, itu seru banget, tarik tambang di sawah gitu kan, pada saat dulu sih sebelum pandemi ya, itu seru banget, pokoknya nggak boleh dihilangkan itu sih Miss. Kalau seandainya kata emang udah mulai kembali, mungkin ada baiknya anak-anak diajak Insya Allah, dengan iya alam. betul. Biasanya anak-anak kalau yang namanya mau field trip ya Mam ya, itu tidurnya malam gitu Iya, karena kepikiran. Abis itu bangunnya nggak bisa pagi tidur, banget. bener bener, iya, pokoknya udah excited Nggak usah nyiapin, dibangunin, udah bangun ya iya, Mam. barang-barang apa nih mau dibawa besok, ya bawa snack padahal di sekolah dikasih juga gitu. Nyiapinnya Nyiapinnya udah luar heboh. biasa.
Kalau sekarang itu PTM aja, Miss. PTM udah nggak tidur tuh dari malamnya kalau dapat Oh jadwal gitu, PTM. kalau PTM, oh Iya iya betul bener kalau betul. PTM sekarang udah nanti-nanti, udah kayak Iya. film ya. Nah kalau Mama Akil, kita juga alhamdulillah walaupun pandemi tapi ya Sporbi tetap menyelenggarakan field trip. Betul. Walaupun secara virtual. Nah coba Virtual. Mama Yudit gimana nih pengalaman anak-anak mengikuti field trip virtual kita? Ya gitu, Miss. Jadi mereka kan diajak jalan-jalan ya kalau nggak salah. Kan ini belum ya tahun lalu yang udah kan ya. Jepang kalau nggak salah Hakel tuh ya dia cerita. Aku tuh kesini seneng sih, cuman ya tetap aja bilangnya kapan sih nih virusnya hilang kan pengen jalan-jalan beneran gitu. Bener, mudah-mudahan cepat selesai pandemi. Amin, amin. Iya. Sampai virtualnya ke London loh, Miss. Oh iya, virtualnya kita ke luar negeri. Kapan lagi saya bilang sama anak-anak, nak, kita kalau nggak virtual nggak mungkin ke luar negeri Nggak mungkin bareng-bareng keluar nih. negeri. Kemarin ada yang ke Meksiko loh. Iya, ke Meksiko, ke Jepang, luar biasa. Ya, bener. Jadi menambah wawasan lah ya, Mam ya, Betul, walaupun betul. tetap stay di rumah. Oke. Baik, berikutnya kita ada kegiatan cooking class. Nah, kalau cooking class ini biasanya dilakukan 1 semester sekali nih, ya. Kalau di sekolah itu seru banget ya, Mam. Ya, Mam Happy ya. Udah Coba kita banget. denger Udah nih. Kalau kayak bener-beneran di sekolah gimana tuh, Mam? Mam? pokoknya udah kayak master Miss di sekolah. Pokoknya biasa dibagi per grup. Waktu itu ada yang goreng-goreng, ada yang bagi potong. Heboh deh pasti deh. Kompor mana kompor gitu kan. Terus cari-cari, "Ih, potong-potong dulu." Tadi bantu missnya karena suka pada takut ya sama minyak gitu. Betul, heeh. Tapi kebetulan waktu itu ada satu teman Kira yang luar biasa yaitu Nada ya. Itu pinter banget tuh dia masaknya. Oh, keren. Jadi ini biasanya cooking class ini kalau dilakukannya nggak virtual itu memang lebih heboh sih ya. Iya, Tapi oke. kita walaupun sekarang pandemi, kita tetap komitmen nih melakukan cooking class secara virtual. Kalau pengalaman Mama Yudit gimana nih pelaksanaan cooking class secara virtual ini? Secara virtual nih cooking class nih menarik-menarik, bikin deg-degan mamanya ya, Miss ya. Karena Oh, yang heboh juga. Benar, Mama. setelah masak tuh ramai banget kan semuanya, tuh peralatan apa segala. Tapi so far ya mereka sangat happy gitu. Kemarin kan Akel tuh bikin kue ya, Akif bikin kue gitu. Sampai dia siapin tuh kue, terus dia simpan, dia bawa ke neneknya. Dia bilang ini aku yang masak virtual di sekolah katanya gitu. Karena memang jadinya bagus kan, kayak kue banget, terus ada stroberinya gitu tuh menyenangkan sekali loh, Miss. Dan itu Jadi kita ngerjainnya live ya, Mam, bareng-bareng ya. ya, walaupun ibunya agak Aki pelan-pelan itu tepungnya gitu. Kemana-mana semua banget. Tapi memang kita ini luar biasa sih, Mam, selama kegiatan virtual-virtual ini ya, selama pandemi. Alhamdulillah orang tua memang sebagai partner kita yang luar biasa banget ya. Karena memang kita kan nggak bisa menyentuh anak secara langsung, nggak bisa langsung. Betul. Ya orang tua lah yang benar-benar ya itu tadi kedapatan hebohnya juga ya, Mam. Bahkan ada yang sengaja sampai nggak kerja dulu nih gitu. Iya, benar. Aku kalau cooking class usahain banget pas dapat jadwal WFH. Kalau enggak anaknya kan kesian gitu, nggak ada yang kalau sekolah biasa sih nggak apa-apa ya kalau kita lagi WFH gitu kan ya Miss ya mama happy. Cuman kalau ada jadwal cooking class atau yang praktek-praktek aku usahain pas jadwal aku WFH gitu. Oke. Oke, kita berikutnya juga ada program unggulan berikutnya adalah literatur program. Nah, literatur program ini sudah dilaksanakan udah cukup lama ini dari sejak tahun 2016 ya, Mam. Jadi salah 2015. Oh, 2015 ada yang ngingetin. Ingat loh, iya 2015. Itu pas aku barusan PAUD, pas aku 2 tahun. Waduh, baru 2 tahun katanya. Oke deh. Aku masih kecil banget, masih umur 4 atau pas umur 3 gitu. Oh, kita udah bikin literatur program loh, Nak, waktu itu. Jadi di literatur program ini yang menarik adalah Mama kita benar-benar anak-anak itu disupport untuk membuat buku loh. Bayangkan membuat buku dengan kehebohan anak-anak, kehebohan orang tua dan kehebohan gurunya juga. Akhirnya bisa jadi bukunya ya, Mam ya. Jadi alhamdulillah kita bisa menargetkan
Dia paling ketika dia keluar dari Yas4B dia punya 5 buku ya Mam ya. Nah ternyata bukan anak-anaknya doang loh yang disuruh bikin buku, tapi juga gurunya Mam. Ya, bener-bener tuh aku ingat Kira cerita tuh. Nah, gimana coba Mama, pernah bikin buku, pengalaman Kira bikin buku dulu, Pernah hebohnya banget. gimana? Waktu itu kelas 2 SD kalau nggak salah. Itu dia SD udah bikin buku iya, tuh. dia diminta bikin cerita bebas apa saja. Bukunya kalau nggak salah minimal 10 halaman. Gitu ya, dia ceritakan pengalaman dia, Oh, oh. fotonya, bagus banget tuh. Terus kemudian kelas 3 juga dia ini bikin buku tentang taekwondo. Kelas 4 atau kelas 5 dia bikin komik. Jadi cerita Udah mulai ada ya, gambarnya. udah mulai iya. bisa bikin cerita ya Mam di kelas 4. Tapi pas itu udah ini banget deh. Pasti orang tua juga ikut idenya apa gitu ya. Udah pusing juga deh akhirnya. Dan Tapi senang. buku-bukunya sih emang keren-keren banget sih Mam, ciptaan anak-anak itu ya. Kadang-kadang kita berpikir kok bisa ya gitu ya. Ternyata anak-anak kita keren-keren banget gitu. Bisa membuat buku. Nah ternyata buku ini selama kita pandemi, kita nggak berhenti nih literatur program ini. Terus berlanjut yaitu membuat buku virtual ya. Mama Yudit kemarin dapat pengalaman bikin buku virtual juga kan anak-anak? Kalau buku virtualnya kayaknya belum nih anak-anak, cuman literasinya tuh kemarin sempat bikin komik ya, Afif diminta bikin komik, jadi menceritakan kegiatannya dalam bentuk komik dan ada percakapannya gitu. Itu sih yang sempat. Oke, jadi kalau yang tahun lalu itu kegiatannya kita virtual dibimbing sama guru Mam, beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya sebelum pandemi kita benar-benar pure mengerjakannya di rumah. Kali ini kita bagi-bagi, jadi satu kelas satu buku gitu. Karena agak sulit kan membimbing anak-anak untuk mengerjakan buku ini apalagi dari jarak jauh gitu ya Mam ya. Nah kegiatan literasi ini juga memang mensupport program pemerintah di mana pemerintah itu SKL-nya standar kelulusan untuk SD itu salah satunya adalah kemampuan literasi dan numerasi, Mam. Gitu sekarang. Jadi ini adalah salah satu program kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya pastinya Yas4B akan punya terobosan-terobosan baru, Mam, untuk mensupport literasi siswa-siswa SD Yas4B 3 gitu. Makin berkembang zaman ya, Mam ya, persaingan semakin heboh. Ya butuh program-program tambahan lah buat anak-anak. Oke, berikutnya adalah Profession Day. Nah, ini Profession Day nih. Walaupun anak SD nih, Mam, masih jauh banget dari kehidupan kerja ya, Mam ya. Tapi sudah mulai dikenalkan tentang berbagai macam karir. Nah, Mama Yudit kemarin jadi pembicara ya, Mam ya. Iya, Miss, kebetulan. Jadi pembicara di sini berbagi cerita tentang karirnya. Sebagai apa, Mah? Saya kebetulan di Kemenlu itu diplomat administrasi ya, jadi kalau di kedutaan Indonesia di luar negeri saya yang bagian keuangannya. Itu gimana, Mam? Pengalaman berbagi cerita dengan anak-anak, Mam? Anak-anak seru, jadi ketika saya ceritakan bahwa kita ketika tugas ya kalau dari udah masuk Kemenlu kan mau di tempat bertugas ke tempat konflik pun kita kerjakan, jadi mereka bertanya, jadi nggak takut katanya gitu. Terus saya bilang ya harus berani gitu. Terus tapi lucu-lucu anak zaman sekarang ada yang tanya gajinya berapa katanya gitu. Aku bilang ya gajinya cukup nak kalau lagi tempatin di negara itu ya kan ada penyesuaiannya. Jadi anak-anak tuh ya kalau walaupun masih kita lihatnya mereka masih SD ya Miss, tapi dengan perkembangan zaman mereka udah bisa lebih mudah dari kita dulu mengakses dunia luar. Jadi kegiatan ini menurut saya penting dan bagus banget gitu. Kayak yang satunya tuh kan mengenai digital membuat video yang saat ini tuh salah satu pekerjaan penting ya. Di mana-mana orang tuh sekarang digital learning tuh penting banget dengan banyaknya bekerja melalui daring ataupun belajar melalui daring. Gitu nih. Oke, thank you. Nah, Profession Day kita kemarin itu udah banyak banget. Bahkan bukan hanya profesi-profesi yang luar biasa gitu ya, Mam. Kita kayak kemarin kita tim Orange juga kita datangkan, Mam. Jadi kita benar-benar anak-anak tuh harus bisa menghargai semua pekerjaan. Karena inti dari pekerjaan itu bukan apa pekerjaannya ya, Mam ya. Yang penting adalah bermanfaat dan memberikan kebaikan gitu ya, Mam. Bener banget. Aku pikir tentang uang.
Oh, kalau kerja tentang uang, nggak semua tentang uang ya nggak, Ma? Iya dong. Iya, Mam ya. Tapi fungsi dari pekerjaan kita itu. Oke. Oke, berikutnya nih ntar tungguin ya, katanya ada program Profession Day berikutnya ya, panitia. Ntar tungguin nih anak-anak. Siapa ya pembicara Profession Day berikutnya? Ntar ada. Kita tunggu setelah open house ya. Berikutnya kita punya ekstrakurikuler. Nah, Emang 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 itu apa tuh online itu kapan sih ya selesainya? waduh, selesai online kapan ya? Ya aku mau ketemu langsung seru-seruan jalan-jalan atau yang lain-lain ke? Oh, ada yang udah nggak sabar nih, Mam. Aku nggak sabar. Aku belum sabar juga. Aku nggak sabar. Sekolah Kenapa ini? Apa? Hari apa kita nggak online? oke, Ya, mudah-mudahan aku sukanya kalau bisa ketemu langsung sama Mami. katanya Sama. anak SD harus vaksin dulu. Katanya sebentar lagi udah bisa vaksin ya anak SD ya. Iya, betul. Kita berdoa kalau nanti ada vaksin jangan pada takut ya. Pada vaksin ya. Pada mau disuntik, jangan pada Biar bisa nangis. sekolah ya. Betul, biar bisa sekolah, Benar. beraktivitas seperti biasa ya. Mudah-mudahan segera ya vaksinnya 6 sampai 11 tahun. Ya betul, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan cepat ya Mam ya. Oke, berikutnya ada ekstrakurikuler. Kita punya banyak sekali ekstrakurikuler. Saking banyaknya, tapi sayangnya kemarin ketika pandemi kami terpaksa untuk mengkerucutkan nih, Mam ya, karena ada beberapa ekstrakurikuler yang memang nggak bisa dilakukan online, kalau iya, dilakukan secara sulit online. dilakukan secara online. Jadi kalau yang online sekarang kita ada tafis, ada ekskul ikro yang masih jalannya, ada karate. Nah ini karate cukup keren juga nih. Kemudian ada drawing ya, itu yang masih berjalan sampai saat ini. Oh ada banyak nih, ada tari juga ya, eskul tari yang tadi kita saksikan, Iya. itu juga anak-anak kita. Dia belajarnya online juga, datang juga ke sini nih, Mam. Oke. Oh ada futsal nih kalau yang offline nih, Mam. Iya. Kalau yang offline dulu ada Angklung. futsal, Angklung ada. juga Miss dulu Oh tuh. iya, angklung ya. Drum band dulu. Drum band, bener, ada tari. Nih, mudah-mudahan nanti kalau sudah offline, semua eskul-eskul ini bisa berjalan. kembali berjalan lagi. Amin, amin. Berikutnya, nah prestasi nih kalau ngomongin prestasi, ini Ibu Happy anaknya pada berprestasi semua, luar biasa ya. Nah ini salah satu, beberapa prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak SD Asporbi 3. Nih Mama Happy ini adalah mama yang hebat, bisa gimana Mam? Pengalamannya membimbing anak supaya bisa berprestasi nih Mama. Ya, kebetulan sih waktu itu yang anak saya pertama Kira, itu dia kita ikutkan di salah satu pusat edukasi kebugaran lah ya di Jakarta untuk anak-anak. Nah, kemudian kita coba itu semuanya, ada balet, ada gimnastik, taekwondo, basket, semua kita cobain sampai akhirnya dia bilang nih, kayaknya aku sukanya yang ini deh Bun. Kita cobalah taekwondo, ternyata awalnya bener nih Kak taekwondo. Ya nggak apa-apa deh. Nah, ayahnya sih senang-senang aja ya, supaya taekwondo juga untuk bisa menjaga diri lah anak perempuan ya Miss ya. Kemudian ikut balet, agak sedikit kontra nih Miss, yang satu saya dibilang tegas-tegas, yang satu halus gitu kan ya. Nah, kita ikutkan di lomba-lomba juga, ternyata alhamdulillah dia kemarin ini di kelas 5 dan kelas 6 mulai ikut yang lomba internasional. Secara virtual ya Mam ya? Iya. Harusnya sih memang ada, biasanya memang kelas 5 itu seharusnya dia ada pertandingan yang offline ya, tapi kemudian karena pandemi jadi dilakukan secara online. Malah semakin terbuka nih Miss kesempatannya. Betul banget. Banyak sekali soalnya anak-anak yang langsung ikut virtual, lomba virtual. Pandemi itu bukan suatu halangan menurut Betul, saya. betul Jadi sekali. suatu pintu baru membuka untuk prestasi akademis, bisa juga yang online dan non akademis juga. Betul sekali. Jadi memang walaupun pandemi,
Alhamdulillah anak-anak kita masih bisa terus berprestasi dengan mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan secara virtual gitu ya. Ada apa aja nih prestasi-prestasinya? Ini, oh ada Sasha juga yang menang waktu itu lomba dari dinas ya Mam ya, Mas membuat Menteri waktu video, itu. betul. Kemudian ada Valdio dengan lomba mapnya, ini juga dilakukan secara Keren-keren ya anak-anaknya. keren banget deh Mam. Next berikutnya, ya ini ada lomba lagi piano ya kan. Ini ada yang offline, ada yang online juga kalau Iya. untuk piano. Kemudian yang terakhir kemarin kita ikut ini Mam, OSN ya. Jadi Lakwina ini mendapatkan 10 besar tapi tingkatnya Jakarta Selatan begitu untuk matematiknya. Nah, Lakwina ini juga sebenarnya udah menang lomba internasional mulu nih dia dari kemarin. Iya, betul. Oke, itu untuk prestasi-prestasi. Nah, Salvio juga kemarin ikutan menang ya, Mam ya. Ikutan di taekwondo juga di Oke. internasional. Oke, berikutnya. Nah, ini parenting. Jadi kita juga selain kita membuat program-program untuk anak-anak nih Mam, kita juga punya program-program untuk orang tua, yaitu program parenting. Karena kita mengingat bahwa kita butuh sekali kerjasama sama orang tua untuk mensupport perkembangan anak-anak ya. Salah satunya kita menyediakan parenting ini nih. Parenting yang sudah kita selenggarakan terakhir itu bersama dengan Dikdoang. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kita juga ada parenting berikutnya. Kita mengundang tokoh-tokoh inspiratif yang luar biasa gitu ya Mam. Bisa memberikan inspirasi kepada guru maupun orang tua dalam mendidik anak. Oke, nah berikutnya kita ada hybrid learning. Nah, hybrid learning apa sih? Jadi kemarin itu karena kita sudah melakukan digital learning, Mam, ya kan, selama PJJ, kali ini ketika PTM, ya kita tetap melakukan digital learning ini. Jadi anak yang datang ke sekolah dengan anak yang nggak bisa datang nih, Mam, yang masih PJJ di rumah, itu kita melakukan pembelajaran secara live. Jadi barengan. Di mana yang di rumah bisa melihat teman yang di sekolah bisa lihat teman yang di rumah. Tetap bisa berinteraksi, tetap bisa belajar bersama dengan satu guru dan materi yang sama, gitu, dengan waktu yang bersamaan pula. Nah ini Mama Yudit, Mama Kira juga termasuk salah satu tim gugus ya. Ya benar Miss. Partner kami di sekolah dalam memantau, memonitor dan juga membantu nih, mensupport sekali kita dalam pembelajaran hybrid learning ini. Oke, saya tanya dulu untuk Mama Yudit bagaimana testimoninya nih Mam untuk pelaksanaan PTM di SD Yasporbi 3. Ya, sangat ini apa dari awal saya memang membolehkan anak-anak untuk PTM karena memang anak-anak saya kebanyakan yang kinesis, jadi mereka perlu banyak bergerak gitu ya. Jadi dari awal ketika udah boleh nih PTM gitu, makanya saya terus ikut aktif karena saya ingin walaupun kita PTM tapi tetap prokesnya tetap ada demi kenyamanan, keamanan, dan alhamdulillah banget setelah beberapa minggu ini ya prokesnya tuh keren banget, sampai ukur suhu tuh bisa 3 kali loh kalau masuk tuh di Pak Satpam, di rumah waktu ngisi screening, lalu di Pak Satpam di pintu depan gitu kan. Dan memang nih kita ibu-ibu di Satgas mesti rajin mengingatkan kan untuk mengisi screening kedatangan, screening kepulangan, lalu kalau sampai rumah anak-anak aku harus langsung mandi gitu kan, dan terus mengingatkan kalau di sekolah nggak boleh lupa maskernya. Mudah-mudahan kalau sekarang kan masih agak banyak, maksudnya panjang ya waktunya ya, 2 minggu sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa seminggu sekali anak-anak sekolahnya, karena mereka tuh kayak kalau minggu bisa ya Mam ya. Iya, karena kita sekolahnya masih lama lagi ya Momi ya katanya gitu. Ya mudah-mudahan bisa cepat. Jadi lebih lebih efektif lagi. Kalau sekarang kan sebenarnya kalau PTM tuh saya nggak mengharapkan mereka belajar loh Miss terus terang, tapi mengharapkan mereka ketemu Miss-nya, ketemu temennya, kehidupan sosialnya lah gitu, karena dari jarak waktu kan juga sebentar ya gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih efektif dan lebih nyaman juga buat anak-anak gitu Miss. Oke.
Kalau Ibu Happy, Salvio sudah datang kah ke sekolah PTM? Sudah. Sudah. Gimana Sudah. Salvio nih testimoninya nih ikutan Dari PTM? semalam udah nggak nyenyak tidurnya karena udah kepingin besok gitu ya. Dan pagi-paginya itu tumben dia pagi bangun sendiri. Enggak pakai Biasanya dibangunin ya. Biasanya susah Miss dibangunin ya. Ini kali ini dia semangat banget nyiapin sendiri tasnya, semua pakai baju seragam, sepatu, langsung berangkat sekolah. Dia bilang seneng banget aku di sekolah, bisa joget-joget katanya sama teman-teman, sama Miss Iin katanya. Ya, luar biasa ya, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kita bisa melakukan PTM lebih intens lagi ya Mam ya. Kalau Ya, amin. kembali normal gitu, biar anak-anak mudah-mudahan. kegiatannya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Oke, nah berikutnya kita ada apa ini? Oh, oke, yang tertarik bergabung ke SD Sporbi 3 ya dengan program-program kita yang luar biasa ini. Ada nih Miss, adiknya Akel Akif lagi, satu lagi. Wih, ayo. Oke, untuk 50 pendaftar pertama akan mendapatkan payung cantik. Waduh, payung cantik. Silahkan masuk ke breakout room yang sudah ada. Jadi kalau mau tanya apa aja tentang Yasporbi 3 dari program, kemudian ada bayarannya berapa, seperti apa sih, prosesnya, stepnya, kegiatannya apa. Silahkan masuk ke breakout room, di situ ada Miss Medi, Mbak Eva, dan Pak Wito yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke. Jadi saya di sini masuk breakout room ya Miss ya. Oh boleh Mam, masuk breakout room, langsung nanya. Anaknya banyak di rumah Miss. Coba Mam, tetangganya juga ya. Kemudian kalau ini bisa langsung scan aja kalau Bapak Ibu sibuk gitu ya. Nggak sempet misalnya masuk ke breakout room, bisa scan ini, di sini nanti ada informasi-informasi tentang kegiatan kita juga gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita ada kuis tanya jawab. Baik, Ibu Happy dan Ibu Yudit, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mama Happy yang sudah mau datang ke sini walaupun libur. Dan Mama Yudit ini luar biasa ya. Betul, sambil kerja. Terima kasih loh. Bener, luar biasa. Sama-sama Miss, kebetulan pekerjaannya bisa ditinggal sebentar. Alhamdulillah bisa nemenin ikutan, seru banget acaranya. Terima kasih Mama Happy juga, salam kenal. Semoga nanti orang tua bisa terus support ya Mam ya program-program kita. Amin. Supaya ya, demi anak-anak Yasporbi 3 ya Mam ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.